warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Alhamdulillah, kami sampaikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya yang telah diberikan kepada kita. Berapa ya, mungkin 1925 atau 1920 atau 30-an lah, mungkin sekitar segituan. Waktu itu Mbah Lah masih gadis, masih kecil, jadi belum mau dinikahin, masih harus ngomong, dan bapak saya, bapak dia itu sabar, bisa ngomong sampai akhirnya mau dinikahi. Kita mungkin setelah usia 15 tahun, 16 tahunan kira-kira itu, kira-kira juga nggak tahu. Nah, ceritanya kalau Mbah Rumilah nikahnya itu seperti itu. Kemudian dalam rumah tangga itu Mbah Parjo, Mbah Rumilah dikarunia anak oleh Allah sebanyak 10 orang. Jadi anaknya Mbah Rumilah, Mbah Parjo itu sebanyak 10 orang. 10 orang itu yang hidup sampai remaja dan dewasa itu 6. Jadi yang 2 itu masih balita lah, masih balita meninggalnya. Itu kan nggak tahu saya lainnya tahun berapa, tapi Pak Diarif itu mungkin sekitar tahun 30-an. Kalau lahirnya Pak Diarif kurang lebih tahun 30-an. Yang tahu saya dulu Pak di Baban, keluar Pak Diarif, baru Pak di Baban. Mungkin tahu sekalian nama anaknya ya. Pertama Pak Diarif, kemudian punya adik namanya Pak Ditalban. Anak ke-1, ke-2 hidup, kemudian anak ke-3, ke-4 meninggal. Nah, setelah ke-3, ke-4 meninggal, ke-5, ke-6 hidup. Ke-5, ke-6 hidup, kemudian ke-6, ke-7 meninggal. Insya Allah seperti itu, jadinya kegangan 2 hidup, kemudian dia mati. Jadi 4 yang meninggal, kemudian lahir Budi Saro. Budi Saro itu kalau nggak salah lahiran 38. Nah, Budi Saro 38. Oh iya, sekalian saya ceritakan, anaknya Pak Diarif itu sebanyak 6 orang dari ibu 3. Jadi ibu pertama Pandak, punya anak 2, cerai, kemudian nikah lagi ada berperak, punya anak 2, cerai, kemudian nikah lagi ada Kayen, nggak punya anak, cerai, kemudian nikah lagi oleh Sentanan, punya anak 2, meninggal. Jadi anaknya 6. Sekarang yang datang tadi Cak Rup sama Cak apa? Susu jadinya Cak Bud. Ya kakak Cak Bud ya. Itu yang pertama anaknya 6. Yang kedua Pak di Baban itu nikah sampai pernikahan usia 18 tahun nggak punya anak. Kemudian cerai, nikah lagi, punya anak 7 atau 8? 7 ya, insya Allah 7 anak Pak di Baban. Jadi setelah nikah selama kurang lebih 15 tahun nggak punya anak, nikah punya anak sampai 7 orang. Nah, itu jadi anaknya Pak di Baban itu sebanyak kurang lebih 7 orang. Kemudian Budi Saro itu nikah dengan Pak Dijalan. Pak Dijalan bawa anak 1. Kemudian dengan Budi Saro punya anak 5. Tapi sekarang tinggal 3 ya. Tinggal 3. Kemudian yang keempat Pak Dekosin itu nikah
sekitar tahun 70-an kali nikahnya. Itu punya anak berapa? 7. Pak Dekojen punya anak 7. 8. Ada. Eliminasi aku. Jadi 8 ternyata adiknya, anaknya Pak Dekojen. Kemudian adiknya Pak Dekojen namanya Kinatun. Bulkinatun namanya, kalau panggilan di kampung sini namanya Bulkinatun. Itu nikah dapat anak pondokan Tebireng. Anak pondokan Tebireng nikah dengan Mbak Yu saya, kakak saya. Itu ternyata tinggalnya di Jember, Paleran, Umbul Sari, Kencong, Jember. Itu tinggalnya di sana. Kemudian baru nikah belum 1 tahun kali melahirkan, ibu meninggal. Jadi ninggal anak 1 perempuan yang namanya Ziyarohwati, kalau nggak salah namanya itu Ziyarohwati. Dan alhamdulillah pada hari ini dia datang bersama suaminya, dan suaminya adalah Gus Khairul Anam. Ini juga Gus Khair itu dipanggil Gus karena punya pesantren dan anaknya kiai. Nah, di sana punya santri, nggak tahu berapa Gus budaya santri di sana. Santri sampai kira saja 40 santri yang mukim. Kalau yang duduk, yang ngaji nggak bisa dihitung ya. Monggo. Nggak bisa dihitung. Yang mungkin aja 40. Ampun. Kalau lagi recording story penting ya. Ampun. Di atas saya persis. Saya rekam ya. Dan saya waktu pernikahan itu saya nangis karena saya nggak bisa ikut. Mobilnya nggak cukup. Mobilnya waktu itu mobil paling jelek kali sekarang kali ya. Dari sini dicatat untuk Jember mobil paling jelek. Ya, waktu mungkin adanya mobil itu kali ya. Tahun 69-an nikahnya. 69 dan mobilnya memang mobil Chevrolet ya. Jelek sekali. Ayo masuk sini. Ini anaknya Pak Dibaban yang keberapa sampai itu. Kakak saya yang atas saya itu Kinatun itu punya anak 1 di Jember, dan dari 1 anak sekarang sudah punya anak cucu, dan punya anak cucunya punya anak ya. Cucu sampai udah punya anak ya. Oh belum, masih cucu aja ya. Cucu sampai anak cucu berapa sampai? Anak cucu berapa? Alhamdulillah. Anak dari keluarga 1 orang sekarang sudah mengembang jadi 11 orang. Nah, itu adalah dari keluarga Mbak Kinatun. Kemudian saya sendiri anak ragil, anak terakhir dari ke-10, itu punya anak 4. Mantu saya 3 dan cucu saya 7. Jadi kalau dijumlah sudah 15. Keluarga saya dari Bekasi itu 15 orang. 1 mobil, persis genet-genet mobilnya. Oke, yang penting kelebu gitu. Itu kira-kira cerita sejarah ringkas dari keluarga Mbah Parjo yang ada itu.